Iya, makasih banyak. Pak Dandim, Pak Kapolres ada acara di Polda, Pak. Pak Ketua Pak Kajari juga. Izin Pak, kita menyampaikan safety briefing kolam raksasa kelompok saya Saulo. Di sini Pak, ada kolam yang saya Saulo. Kalau bahasanya saya gudang pakan dan tempat panen. Seandainya terjadi bencana, titik kumpul kita di sini berada di helipad. Tuh, mari Pak, kita lanjut ke potensi Pak. Ini kita sudah mempunyai Perda 3 tahun 2015 Pak tentang kawasan Minapolitan yang sekarang kawasan budidaya perikanan ya Pak dari Kementerian. Kemudian Perda 1 tahun 2021 tentang tata kelola perikanan. Baiklah, kita sampaikan juga di sini produksi ikan kita di Kabupaten Pasaman Pak, konsumsi hasil budidaya ikan kita per tahun yaitu 54.503 ton Pak. Dengan produksi benih 697 ton, 616. Ya. Enggak, sama dapur. Jadi kalau panennya berapa bulan kan? 2 bulan. 4 bulan. Bulan berapa ekor? Kalau ini 15 ekor 1 kilo ini Pak. Enggak, kalau maksud saya umur 4 bulan itu panen. Nah, kalau panennya 2 atau 3 kilo. 2 ekor, 3 Nah. ekor, 1 kilo. Ya. Kilonya sekitar 20.000, 22 ribuan. Kalau pakan udang di atas 10. Ini kemarin apa? Cinta ya. Nah, ini COVID Pak. Covid ya, dari STP ya, tadi buka ya. Kemarin kita sudah taruh. Gudangnya Pak ada? Pak penyimpanan segala macam. Ada. Ya. Tebar kita 25.000 Pak. Dengan menghasilkan tetap menghasilkan 15 ton Pak. Lagi Pak, biar lihat masih kita carrying capacity-nya masih bisa dilakukan. Kalau kualitas airnya unsur itu. Mas diambilkan. Kasih tangguh apa ini nah? Yang besar ya putih. Nah. Diambilkan. Setengah kilo 1. Kadang-kadang ada yang satu, ada yang ekstrim. Ini tunggul. Ya. Ini ada 1,5 kilo ini Pak. Ya. Ada nilainya juga ya Pak. Ada caput. Kadang-kadang lebih mahal nilai ini. Nilai juga. Ini di sini Pak, terutama yang paling banyak itu melaksanakan pembinaan teknis dan kelembagaan. Pembinaan teknis dan kelembagaan. Iya, ada. Biasanya di sini Pak, yang sering terjadi itu Pak, masalah induk ikan yang kurang unggul, kemudian hama penyakit. Oh, ada standar-standar. Ada standar-standarnya Pak. Jadi masuk kelas. Iya Pak. Masuk kelas diajarin, dikasih tahu. Ya, pertemuan kelompok Pak. Kita duduk masing-masing duduk sambil diskusi gitu. Secara rutin kami Pak ada jadwal-jadwal pertemuan dalam pembinaan kelompok-kelompok yang ada di wilayah kerja masing-masing. Jadi harus ada standar regulasi sambil Ya, iya.
kadang di apa? Kadang kita lebih seringnya kita melakukan pertemuan itu di wilayah kerja masing-masing. Saya tanya dulu dari sisi penyuluhan apa yang diperlukan? Banyak Pak. Yang pertama kali Pak, kebetulan di tahun 2011 kita difasilitasi dengan transportasi motor. Cuman sekarang kayaknya umurnya udah terlalu panjang Pak. Motor yang lama itu. Iya. Jadi kalau bisa penyuluh. Iya, transportasi terus kayak yang sarana penunjang untuk melakukan penyuluhan Pak. Alat peraga. Iya. Kualitas air juga. Alat labor. Tolong siap. Jadi saya koordinasi dengan Pak Salih. Ya Pak, hari ini ada tambahan juga Pak. Kebetulan saya juga koordinator penyuluh di Pasaman. Ini di samping apa, kami kan 6 penyuluh PNS Pak, 4 PPB. Jadi ini mohon izin Pak, kami sangat mengharapkan adik-adik kami yang PPB ini Pak, kalau bisa juga seperti yang THL Pak, diangkat untuk yang pertanian Pak, untuk diangkat untuk menjadi PNS gitu Pak, atau PPTK. Oke. Belakang Bapak. Siap. Tadi mana Pak Ateng? Ya Pak. Pak Beraus, Pateng. Pak Ateng, ini dengan penyuluh-penyuluh ini senang nggak ada penyuluh? Senang lah Pak. Yang benar. Minta uang nggak? Penyuluhnya minta uang nggak? Pak, ya. Kami yang mau minta uang Pak. Minta ilmu, minta. Iya. Minta ilmu ya. Iya minta ilmu. Ya, benar ya. Iya, Jadi Pak. dengan ada penyuluh senang ya. Senang Pak. Ya, jadi jangan Ada ada pimpinannya kan. ya. Ya udah, bagus kalau Apa Pak? Ini ada usulan kami Pak dari kelompok. Kami kan punya lahan kayak gini lebarnya kan. Apa namanya itu? Tanahnya itu kan udah pengerokan untuk pengerokan. ya ekskavator. Iya Pak. Nanti saya penuhi segera. Ya. Lama itu udah tua ya Pak. Iya Pak. Rusak kan. Ya, nggak mungkin manusia ngaku lebar kan. Tentu bulan udah sudah Pak. Dari PNS. Semua kita berjuang. Ya. Tapi satu saya minta, ini harus saya mau peningkatan produksinya itu 3 kali. Ya harus ditingkatkan ya Pak. Kalau sekarang 54.000 ton, kepala dinas mana? Siap. 54.000 Pak. Saya pengen jadi 150.000 ton. Ya. Usahakanlah Pak. Lalu yang kedua dilakukan juga bagaimana pakan mandiri bisa berjalan dengan baik. Iya, iya. Kepala dinas harus kreatif ke BRSDM ya untuk membuat itu. Atau sedapat mungkin kalau misalnya calon pokpan atau siapa yang dia mau memberikan pakan ikan di sini, dia harus benar-benar bisa berikan yang terbaik. Yang kedua yang harus dilakukan pembinaan adalah si optakernya, si pembeli, para taukenya itu, supaya ditempatkan yang bagus dan lain sebagainya, harganya transparan, supaya tingkat kesejahteraan di level petambak ini bisa meningkat. Nah, saya kepengen ada data berapa nilai tukar petambak di sini, berapa jumlah orang petambak dan berapa nilai tukar. Tahun depan saya kesini harus sudah meningkat lagi dari 150, 160. Jadi kalau dia harganya itu misalnya dia biayanya itu 100, dia harus 150 supaya bisa nabung. 3 triliun berarti Pak. Ini itulah kelemahan sekarang Pak. Pakan ini kan naik-naik. Ini mau tanggal 15 ini naik pula lagi nih Pak. Pakan mandiri segera dilakukan ya. Itu di Jambi itu ada tanaman yang nanti bisa masyarakat bisa nanam juga, yang kemudian diolah menjadi pakan, dicampur dengan udang. Jadi nanti begitu modelnya ya. Izin Pak Menteri, kita sekarang punya physical study FS dalam hal untuk pembangunan pabrik pakan Pak. Kita punya DED, punya FS, punya lokasi Pak. Master plan kita juga sudah Pak. Artinya untuk kelayakan pembangunan pabrik pakan kita juga ada. Ditambah sama Dirjen Pemberdayaan. Siap, Ini Pak. saya bawa. Saya ahli, sangat ahli dokter. Siap, Pak. Gitu ya. Termasuk bahan baku kita di sini ada Pak. Nanti saya lihat lagi berapa per keluarga yang dia hidupnya sangat tergantung dari ini. Itu harus begitu.
supaya tingkat kehidupannya bisa meningkat. Sekarang sekitar hampir 19.000. 19.000 Pak. Kalau kita hitung 4 orang aja satu keluarga Pak, berarti kan 80.000 masyarakat yang Jadi gantung. 1 triliun dibagi 80.000 itu produktivitasnya. Jadi kalau dia misalnya jadi 3 triliun, wah makin sejahtera dia. Siap. Pelaku utama Serikat Oh, ini ada lele juga. Ada Pak. Pak Menteri izin, ini di bawah rentang kendali yang kemarin ke sana Pak. Oh, nah tolong makan mandiri. Siapa? Kan yang dulu udah ini udah keluar. Ini udah keluar. Yang 6 bulan ke depan ini sudah ada. Ya, nanti kita Mulai di Jawa mereka memang nggak bisa lagi ya karena yang lainnya kata mandiri. Nah, baku lokal. Terus kemudian Wih, halo Boy. Mari. Silakan Pak. dari sini semua. Ayo. Yang di Maninjau kemarin dari sini Pak. Ya. Ya, kan. Tahu ya sih. Ya. Lalu saya sangat interest karena produksinya budidaya perikanan di sini 1 tahun kira-kira sekitar 54.000 ton. Itu 54.000 ton itu sama dengan 1 triliun kira-kira. Ya. Jadi mata rantai industrinya ini, mata rantai ekonominya itu sangat luar biasa. Satu, misalnya pakannya, kemudian bibitnya, budidayanya dan seterusnya. Ya. Nah ini saya kira saya datang ke sini saya bawa dirjen budidaya, nah, dan kemudian ada 2 status, yang satu dirjen sektor, yang satu Pak Edi Putra yang ahli di bidang perdagangan internasional maupun domestik. Jadi saya ingin meningkatkan, mengembangkan supaya ini menjadi lebih besar lagi. Harapan saya dalam 1-2 tahun ke depan tuh kalau bisa menjadi 2 kali atau 3 kali itu menjadi tugasnya kepala dinas dan Pak Bupati. Kita akan dukung ya. Dan ini jadi model kemudian menjadi bagian dari bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi di setiap klaster daerah. Jadi kami dari pemerintah pusat sesuai dengan tugas tanggung jawab saya adalah di sektor kelautan dan perikanan. Khusus untuk perikanan, maka karena di sini ini menjadi satu kekuatan, jadi sentral budidaya yang bagus di air tawar ya. Harapan saya ini harus ditingkatkan terus. Nanti harapan saya di kota-kota kabupaten di Sumatera Barat ini juga sesuai dengan karakternya. Jadi kalau yang dia pantai mungkin di situ adalah budidaya sidat, udang dan lain sebagainya, orientasinya ekspor ya. Tapi kalau yang ditawar seperti ikan mas, ikan nila dan seterusnya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Untuk harga pakan bagaimana Pak? Kenapa? Harga pakan di pasar ini kan cukup tinggi Pak. Ya, saya sudah minta kepada Dirjen Budidaya agar ada program pakan mandiri. Dan saya datangkan juga dari Jambi, Kepala Balai Jambi datang ke sini untuk kemudian diskusi dengan Kepala Dinas.
untuk bagaimana nanti membuat pakan mandiri yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya, itu yang kita lakukan.